Roh-Mu yang hidup penuhiku. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Melepas untuk Mendapatkan. Injil Matius 13 ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dikatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sang pedagang telah menemukan mutiara, menjual seluruh miliknya, agar dapat memiliki mutiara tersebut. Sesuatu yang sangat berharga, bahkan melebihi apa yang sudah dia miliki sebelumnya. Sebagai seorang yang mengejar keuntungan, tentunya dia sudah memiliki perhitungan bahwa harga yang dia bayarkan untuk mutiara tersebut akan sesuai dengan keuntungan yang akan didapatkannya. Demikianlah halnya dengan kerajaan sorga, saudara. Sebanyak apapun kekayaan, kehormatan, popularitas, apapun yang telah kita miliki, itu tidak sebanding nilainya jika dibandingkan dengan nilai kerajaan sorga. Dan ketika kita sudah memiliki kerajaan sorga, berarti kita telah memiliki segala yang terbaik, yang termahal, yang sempurna, yang tidak terhitung nilainya. Siapa mendapatkan kerajaan sorga? Dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dan untuk mendapatkan mutiara atau kerajaan sorga tersebut, satu-satunya jalan adalah dengan menjual segala apa yang kita miliki. Artinya, kita harus melepaskan apa yang kita miliki untuk mendapatkannya. Kerajaan sorga di sini bukan berbicara tentang politik ataupun geografis, melainkan kehadiran pribadi Allah, karyanya, dan rencananya yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal inilah mutiara yang tiada ternilai harganya. Segala apapun yang kita berikan demi kerajaan Allah, itu semata-mata hanya untuk menjadikan kita sebagai manusia yang paling beruntung. Yesus Kristus dan firman-Nya dan karyanya, itu adalah mutiara kita yang sangat berharga. Perhiasan yang tidak terbilang nilainya, yang akan membuat orang yang memilikinya menjadi kaya, benar-benar kaya di hadapan Allah. Dengan demikian, kita sudah memiliki sesuatu yang dapat membuat kita bahagia sekarang dan untuk selama-lamanya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan mutiara itu? Yang pertama tentu kita harus mencari, dikatakan sang pedagang itu pergi. Jadi untuk menemukan mutiara itu perlu usaha. Namun hal ini juga berbicara tentang kesempatan. Bagi sang pedagang, penemuan tersebut merupakan kesempatan di dalam kehidupannya. Dan alangkah bodohnya kalau dia mengabaikan begitu saja penemuan itu. Kesempatan dibukakan di hadapan mereka, dan yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan mutiara tersebut. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui." Jadi ini berbicara tentang kesempatan yang bisa jadi tidak selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk menemukan diperlukan cara yang disebut mencari. Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu, prioritaskan kerajaan Allah." Sehingga ketika kita mendapatkan apapun yang kita butuhkan, Tuhan berjanji Dia akan menyediakan. Kewajiban kita adalah mencari, merindukan, mengejar, dan mengarah kepada hal-hal ini. Mencari sampai kita menemukan. Sebab Allah memang merancangkan, mendesain hal tersebut untuk kita temukan atau kita dapatkan. Orang Kristen sejati itu bagaikan seorang pedagang rohani yang mencari dan menemukan mutiara yang sangat berharga ini. Ia tidak mau, bahkan tidak tertarik untuk membeli barang yang lain apapun selain mendapatkan mutiara tersebut, kerajaan Allah, Kristus, karyanya, rencananya dalam kehidupan kita. Ia memutuskan untuk menjadi kaya secara rohani, dan karena itu ia membeli barang yang bernilai sangat tinggi. Ia pergi dan membeli mutiara tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan mutiara selain kita mencari, dikatakan bahwa ia menjual seluruh miliknya. Menjual semuanya berarti melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya
Untuk pembelian mutiara tersebut tentu sang pedagang telah membuat kalkulasi, perhitungan, mengevaluasi kekayaannya dan memutuskan untuk menjual segala miliknya supaya bisa membeli mutiara yang sempurna itu. Pedagang tersebut tidak berspekulasi. Apa yang dia lakukan sangat masuk akal. Dia tidak akan bahagia sampai mutiara tersebut benar-benar menjadi miliknya. Dia menjual sebuah hartanya atau dia tidak akan pernah sama sekali memiliki mutiara tersebut. Untuk mendapatkan mutiara itu, kita perlu melepaskan, menjual segala yang kita miliki. Tanpa melepaskan, maka kita tidak mungkin memiliki. Selama kita masih menahan dan menganggap ada yang lebih bernilai daripada mutiara atau kerajaan Allah tersebut, maka kita sama sekali tidak akan pernah mendapatkannya. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, bahkan sangat dekat dengan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu tidak akan dapat kita raih, tidak akan kita dapatkan apabila hati dan pikiran kita masih terikat dengan perkara-perkara dunia ini. Bahkan iman kita tidak akan pernah bekerja dengan benar jika belum menjadikan kerajaan Allah sebagai mutiara yang paling kita inginkan. Jadi sebagai penutup pada renungan kita pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang paling berharga dalam kehidupan saya dan saudara? Apa mutiara yang paling bernilai? Apakah keluarga? Apakah pekerjaan? Apakah nama baik, popularitas? Segala hal-hal yang sifatnya fana di dunia ini. Ya. Jika itu yang kita jadikan sebagai mutiara, prioritas yang terutama dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kerajaan Allah. Padahal kerajaan Allah itu sudah Allah desain supaya kita mendapatkannya. Sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya bagi kita gereja Tuhan untuk mendapatkan dan mengalami kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan sedang menantikan kita untuk mau melepaskan segala sesuatu dan menjadikan pencarian kerajaan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan mau umatnya itu mengenal Dia bukan berdasarkan apa kata orang, melainkan Allah mau kerajaan Allah itu, ya. Pengalaman kerajaan Allah itu adalah sebuah realitas kekristenan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lepaskan segala apapun yang mengikat, apapun yang menghalangi, apapun yang coba membuat kita tidak berhasil mendapatkan karya Allah, kerajaan Allah, keberadaannya, kehadirannya, kuasanya, rencananya dalam kehidupan kita. Allah mau saudaraku kita mendapatkan, kita tinggal, bahkan kita berjalan di dalam kerajaan Allah tersebut, di dalam rancangan Allah yang sempurna. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini membuka sebuah wawasan baru dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita ini adalah sebuah misi saudaraku, untuk mendapatkan, untuk tinggal dan berjalan di dalam kerajaan Allah tersebut. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap rancangan-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, bahwa kami masuk bahkan terus tinggal di dalam kegenapan rencana-Mu. Apapun yang menjadi pengikat, penghalang, apapun itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami mampu melepaskan diri. Kami terlepas dari segala penghalang-penghalang, sehingga kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang paling bernilai dan berharga dalam kehidupan kami, yaitu mutiara yang terindah, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.